Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisi detik-detik akhir hidup kita sebelum kita pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah, ingatlah bahwa kita ini adalah kumpulan hari-hari yang bisa jadi malam ini adalah hari terakhir di alam dunia dan bisa jadi besok pagi kita sudah pindah alam. Bisa jadi besok pagi kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Itu sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Dulu ada guru-guru kita, ada sahabat kita, ada orang-orang yang tercinta yang ada di tengah-tengah kita. Sekarang mereka sudah tiada. Mereka sudah kembali ke tempat kita dan kita pun akan menyusul mereka. Maka saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, siap-siap. Karena ajal itu bisa datang malam ini, bisa datang besok pagi dan dia tidak bilang-bilang. Ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Karena kalau ajal nomornya nomor urut, mestinya orang tua wafat semua. Tapi faktanya ajal itu nomor cabut. Dan pertanyaannya pada saat ajal datang kita sedang apa? Sedang taat kepada Allah atau justru sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta dan kuasa kita tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, memang benar sebentar lagi ini sudah bulan Dzulhijjah dan setelah Dzulhijjah itu masuk kepada bulan Muharram. Sebagaimana antum ketahui, bulan Muharram adalah bulan di mana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Tanggal 1 Hijriah itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab, dihitung dari Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Mengapa kemudian ini penting? Karena ternyata perubahan besar ya, itu dimulai sejak Rasulullah SAW berpindah dari Mekah yang jahiliyah luar biasa, menentang dakwah Islam, membunuhi para sahabat, bahkan berencana membunuh Rasulullah SAW, memboikot, mengembargo, semua kejahatan, jenis kejahatan macam-macam sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan kota Mekah dan Rasul sudah menyiapkan kota yang lebih layak untuk Islam, Madinah Al-Munawwarah. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat pindah zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Madinah Masya Allah penduduknya minoritas Islam. Kita minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Bagaimana sikapnya terhadap Islam? Tahu sendiri, ya. Al-Qur'an dihina, Al-Qur'an diejek, ya. Ulama-ulama ditangkapi, ya. Para dai, organisasi Islam dibubarkan. Itu sikap terhadap Islam, padahal kita mayoritas. Madinah enggak. Madinah itu penduduknya minoritas Muslim, di sana ada Yahudi, di sana juga ada Nasrani, di sana juga ada musyrik-musyrik yang lain dan di sana juga ada Majusi. Ya, tapi hebatnya Madinah itu apa? Tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan puncaknya, mereka mengambil Islam, mereka masuk Islam dan mereka menjadikan Rasul kita tercinta Muhammad SAW sebagai kepala negara untuk Madinah. Coba bayangin, keren nggak? Jadi jangan antum kira negara-negara yang sekarang itu minoritas Muslim, Inggris misalnya, Prancis misalnya, di sana minoritas ya, atau misalnya negeri-negeri yang lain misalnya, itu jangan-jangan justru nanti akan lebih pantas untuk kemudian tempat seperti layaknya Madinah untuk dakwah Islam. Kenapa? Karena kita pun tidak tahu Rasul sudah utus
ya para sahabat ada yang ke Habasyah, ada yang diutus ke Syam. Ternyata yang nerima dakwah itu all out, totalitas itu Madinah. Makanya Madinah ini luar biasa. Kalau antum sudah pernah umroh atau mau berangkat umroh, sampai-sampai ada hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin wafat, berdoa, mintalah wafat di Madinah. Coba bayangin. Kenapa Madinah? Karena di Madinah itu, ya, nanti pada saat trompet sangkakala yang kedua ditiup, pada saat seluruh jasad dengan ruh disatukan lagi, yang pertama kali bangkit, yang pertama kali masuk adalah orang-orang yang wafat di Madinah, VVIP. Ya. Dan orang-orang yang kemudian wafat di Madinah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ya, sungguh aku mencintai tanah ini dan memberkahinya. Maka wajar penduduk Madinah itu akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa, berbeda dengan sambutan masyarakat Mekah. Nah, begitupun Indonesia hari ini. Dulu Indonesia ini tidak mengenal Islam. Dulu di sini adanya agama, Masya Allah, agama Hindu, Buddha, atau agama-agama yang mungkin bukan agama, tapi aliran kepercayaan. Ulama-ulama pilihan dikirim dari pusat-pusat Islam ke sini. Masya Allah, ketika dikirim pusat-pusat Indonesia menjadi pusat dakwah Islam, penerimaan Indonesia juga sama seperti penerimaan Madinah Al-Munawwarah, tanpa tetesan air mata, tanpa tetesan darah sama sekali. Hebat. Ini Indonesia ini bisa dibilang negeri yang disebut dengan tanah Harajiyah. Ya, maaf, tanah Usriyah, ya. Apa itu tanah Usriyah? Tanah Usriyah itu adalah tanah yang untuk masuk Islam itu tidak perlu peperangan. Berbeda dengan Irak, berbeda dengan Syam, berbeda dengan Palestina dan sekitarnya, berbeda dengan kota-kota lainnya. Kalau mau masuk harus perang dulu karena keras banget. Indonesia enggak. Kirim dai, kirim ulama, masuk Islam dengan senang hati sampai hari ini. Nah, mengapa kemudian Muharram itu jadi penting? Karena bulan ini adalah salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan di 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah khususkan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Selain Ramadan tentunya, ini adalah bulan Muharram. Apa itu? Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal soleh antum. Siap-siap, ya. Jadi kalau baca Quran pahalanya berlipat ganda, kalau sedekah berlipat ganda, berbakti pada orang tua berlipat ganda, dan antum melakukan kemaksiatan, pertumpahan darah, maka dosanya juga berlipat ganda. Satu. Yang kedua, bulan Muharram itu adalah bulan momentum perubahan. Bukan hanya perubahan individu. Antum tahu, Bapak Ibu tahu nama tokoh Madinah, ya, orang Ansor yang dia menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini guru kita sudah datang, Masya Allah. Ustaz, mangga Ustaz. Soal sirah beliau ahlinya ini, Masya Allah. Afwan Ustaz, sedikit lagi. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan ketika Sa'ad bin Mu'az ini wafat, ya, arsy-nya Allah berguncang. Bayangin, di mana ada hamba yang bisa mengguncangkan arsy-nya Allah. Jadi kalau arsy-nya Allah itu berguncang, berarti betapa besarnya jasa Sa'ad bin Mu'az ini. Bahkan beliau ini tokoh, ya, Indonesia, kalau Indonesia berarti selevel Habibinya gitu, atau mungkin selevel, mohon maaf, mungkin Pak Yusuf Kalanya gitulah, ya, tokoh, ya. Jadi Sa'ad bin Mu'az sampai seperti itu, ya, wafatnya itu mengguncangkan arsy-nya Allah. Kenapa begitu? Karena beliau ketika masuk Islam, beliau merubah dirinya dengan Islam, bukan hanya dirinya tapi apa? Pengikutnya semua. Keren ya. Makanya kalau kita dakwah, itu ada dakwah yang perubahan individu. Contoh nanti Ustaz Rahmat cerita bagaimana perubahan hijrah di akhir zaman, ya. Ada orang yang hanya berubah individu saja, yang tadinya enggak sholat jadi sholat, yang tadinya enggak makan riba bersih dari riba. Ini perubahan individu. Tapi Sa'ad bin Mu'az itu bukan hanya merubah individu, tapi seluruh pengikutnya. Bayangin,
Ya, dia bilang apa? Mulai hari ini, siapa yang tidak ikut agama Muhammad, maka aku minta kalian keluar tinggalkan Madinah. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi ngajak berubah itu benar-benar berubah. Nah, jadi Muharram ini momentum perubahan. Jadi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu momen di mana kita harus semakin dekat dengan Allah. Ya, Indonesia ini memang mayoritas muslim. Tapi kalau berdasarkan fikih, mohon maaf Ustaz nanti mohon diluruskan, ya, secara negeri dia bukanlah dia disebut dengan negeri Islam, tapi dia bukan negara Islam. Bahkan sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki tanggal 3 Maret 1924, tidak ada satupun hari ini yang disebut sebagai daulah Islamiyah yang saya pahami. Tapi biladil Islamiyah atau negeri-negeri Islam, bukan negara. Beda negeri dengan negara. Kalau negara berarti dusturnya, undang-undangnya itu hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Islam benar-benar totalitas. Nah, hari ini yang ada adalah negeri muslim. Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Penduduknya hampir 200 juta muslim, bayangin. Tapi 53% Ustadz gak bisa baca Quran. Data dari Susenas tahun 2014, bayangin. Setengah penduduk Indonesia, jadi kalau 200 juta, setengahnya itu gak bisa baca Quran. Boro-boro mau jadi industur, boro-boro mau jadiin konun, boro-boro mau jadi undang-undang, baca aja masih gak bisa. Makanya Indonesia ini PR banget buat kita. Ya, sholat gerhana masih bingung. Idul Kurban kemarin Ustadz, masih aja pertanyaannya, Ustadz itu yang potong kuku kurbannya hewan kurban atau kuku kita? Saya bilang lagian ngapain potong kuku sapi? Ya, Ustadz itu apa hukumnya? Soalnya saya kumisnya panjang nih, kalau dicukur gimana dong? Haram dong ya, kan larangan. Larangan itu tidak serta-merta haram. Sebagian ulama berpendapat itu bisa makruh kalau dikerjakan. Jadi kita ini masih banyak mandi junub aja nggak tahu. Coba berapa banyak orang pengantin baru, Ustadz? Tadi malam saya berhubungan dengan istri. Terus kenapa Mas? Ya saya jadinya nggak sholat subuh karena kesiangan bangunnya. Kenapa? Ya kita juga bingung Ustadz, nggak tahu mandi junub. Masya Allah. Mandi junub, bayangin. Itu yang baru nikah. Ada juga yang sudah nikah puluhan tahun nggak ngerti mandi junub. Ada yang nggak ngerti ya apa beda ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apa secara definisi itu beda. Karena kalau nggak beda ngapain dibedain? Ada istilah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Ya, apa bedanya? Banyak yang nggak tahu. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini juga harus meneladani perubahan Mekah ke Madinah. Perubahan apa? Perubahan totalitas. Bukan hanya pribadi-pribadi yang berubah, tapi negeri ini juga berubah. Ya, sayang rasanya negeri ini, Masya Allah. Kalau kita renungi, ini negeri yang Allah ciptakan dengan tersenyum dalam tanda kutip. Semua Allah ciptakan tersenyum. Kenapa? Allah sayang banget sama Indonesia. Mau tanya apa Mas di Indonesia? Emas. Emas itu Indonesia penghasil 10 besar emas terbesar di dunia. Emasnya habis, Indonesia punya hutan. Hutan Indonesia 5 besar terluas di dunia. Maka kalau ada pesawat jatuh di hutan Indonesia, susah nyarinya, saking luasnya. Kalau hutannya habis, Indonesia nomor 1 penghasil minyak sawit di dunia. Kalau minyak sawitnya habis, Indonesia punya minyak bumi. Di bawah kakinya minyak berlimpah emas hitam. Kalau emasnya habis, Indonesia adalah negeri terkaya laut bawah lautnya. Sudah pernah nyemplung ke Bunaken belum? Belum, makanya piknik. Bogor, Bandung terus sih, ya main. Saya udah pernah, alhamdulillah. Saya ke Bunaken, nyemplung ke bawah, begitu masuk Mas, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Itu laut indah banget. Saya di dalam celuk melihat udang, itu udang, aneka ragam jenis udang. Ikan, macam-macam jenis ikan. Terumbu karang cantik. Bunaken itu masuk dalam 5 besar surga bawah laut dunia. Indonesia punya, itu baru Bunaken. Belum mana lagi? Wakatobi, itu juga besar. Itu habis, Indonesia masih punya apa lagi? Timahnya habis, Indonesia masih punya batu baranya habis, Indonesia masih Masya Allah, Indonesia ini gak habis-habisnya.
Rempah-rempah terbaik dunia ada di sini. Semua ada di sini. Allah menciptakan Indonesia dengan tersenyum. Allah sayang banget sama Indonesia. Kenapa? Bahkan andai Rasul kita tercinta Nabi Allah Muhammad SAW ada sekarang, Rasul pasti senyum bangga ngelihat Indonesia. Kenapa? Yang paling banyak menyebut-nyebut nama baginda di mana? Indonesia. Minimal antum sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Andai saja Rasul ada sekarang, Rasul paling senang lihat Indonesia. Kenapa? Paling banyak umatnya. Tapi Indonesia juga nomor 1 pedofilia tertinggi di Asia. Ya, Emon, 1 orang Emon itu mensodomi 150 orang anak. Ibu-ibu punten, hati-hati jaga anaknya. Sekarang banyak korban. Kata Bunda Eli Risman, ada 122 jenis Emon di Indonesia. Cuma nggak diangkat beritanya. Kemarin 1 ketangkap di Garut. Cuma ini bukan Emon. Nggak tahu Emon atau Meon ini Maya. Kenapa? Yang diseruduk bukan anak kecil tapi kambing Ustaz. 17 kambing Kang. Allahu Akbar, sakit otaknya. Indonesia nomor 1 pedofili tertinggi di Asia. Dan Indonesia nomor 1 paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Di Bandung berapa kali orang bunuh diri? Jakarta berapa kali? Kalau kita baca koran itu kalau dipers kayak netesin darah. Kenapa? Saking banyaknya kriminalitas di Indonesia. Korupsi, Indonesia nomor 1 korupsi tertinggi di Asia, peringkat 1 berdasarkan penelitian Persi. Jumlah umat Indonesia yang banyak miskin dengan standar $2 per hari, Bank Dunia mengatakan 100 juta penduduk Indonesia miskin dengan standar $2 per hari. Jomplang ya, mayoritas muslim, umat terbaik, negerinya kaya, emasnya berlimpah, harta kekayaannya melimpah, tapi Indonesia jauh dari keberkahan. Ada apa dengan Indonesia? Ini yang kemudian kita ingatkan semua, ayo kita berubah. Nah, momentum perubahan itu Muharram ini. Jadi Muharram ini 1440 Hijriah. Berarti apa? Ini momentum perubahan. Nah, kalau mau nanya nanti akhir zaman ada ahlinya. Ya, tinggal berapa detik, berapa jam, berapa ribu hari lagi. Bukan berapa ribu, berapa puluh tahun lagi saja. Kita akan tiba di sebuah masa di mana masa itu kemudian akan kita jalani. Kalau kita masih ada masa di mana Rasulullah SAW memberitakan banyak bisyarah nabawiyah kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk siap-siap. Ya, bukan karena hanya dalam bulan Ramadan kita persiapan, tapi kita juga bersiap karena sebentar lagi kita akan masuk menyongsong bulan perubahan, bulan momentum hijrah, bulan Muharram. Mudah-mudahan bulan Muharram tahun ini lebih banyak lagi orang yang berubah, bukan hanya individu, bukan hanya keluarga, tapi negeri ini juga berubah menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pengantar dari saya. Allah a'lam bishawab. Ya. Menarik sekali, alhamdulillah. Jadi Muharram itu memang momen istimewa, momen yang kita harapkan memang menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita, termasuk untuk menjadi lebih baik. Nah, ini momentum hijrah tadi. Tapi yang menarik juga, gini ya Ustaz ya, hijrah itu kan udah tren sekarang itu. Tren, apalagi di negeri kita dan apalagi di kota besar kayak Jabodetabek, tren banget. Di Bandung apalagi. Bandung ini kalau dulu katanya Bandung lautan api, sekarang kayaknya Bandung lautan dakwah. Banyak banget kajian dakwah di sini. Tapi apakah hijrah itu ada level? Maksudnya ada orang yang mungkin ngakunya sudah hijrah, tapi mungkin dari perilakunya akhirnya banyak orang menganggap wah ini orang hijrah kok begini, apa-apa jadi haram, apa-apa jadi haram gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apa setengah hijrah atau gimana? Sambil menunggu waktu Isya insyaallah 5 menit lagi. Waduh, 5 menit lagi. Iya, jadi yang saya pahami hijrah itu berarti terinstalnya Islam dalam diri kita. Berarti kita itu diinstal Islam. Yang namanya diinstal Islam berarti virus-virus di luar Islam itu keluar. Di uninstall, dicabut Mas. Yang tadinya virus mohon maaf zina dicabut udah enggak lagi.
Yang tadinya makan riba dicabut enggak lagi. Yang tadi ketaatannya bukan kepada Allah, ketaatannya kepada manusia dicabutlah. Jadi hijrah yang sesungguhnya itu adalah kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali ya di kitab Fathul Bari, mohon maaf kalau nanti salah ya. Itu yang saya pahami hijrah 100% kata beliau itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Coba antum kira-kira bisa jawab enggak? Kenapa beliau mengatakan hijrah yang sempurna itu meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan? Menarik tuh. Makanya saya kutip tuh di PowerPoint saya, perkataan beliau. Hijrah yang sempurna itu adalah meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan. Kenapa begitu? Lebih berat. Lebih berat. Kenapa? Antum sholat, betul? Ringan kan? Tapi antum masih pacaran kan? Padahal yang Allah larang apa? Wala taqrabu zina. Berat itu. Berat. Banyak yang sholat tapi masih makan riba. Banyak yang sholat tapi masih bertahkim kepada hukum bukan hukum Allah. Bahkan berangkat haji lagi. Jadi melaksanakan perintah Allah itu lebih ringan kata beliau. Kenapa? Karena meninggalkan yang Allah larang. Wah itu berkaitan dengan hawa nafsu. Berat banget. Tahu sama antum berat, saya juga berat. Kenapa? Karena manusia. Jadi hijrah yang sempurna itu bukanlah mengerjakan yang Allah perintahkan, tapi meninggalkan yang Allah larang. Kenapa begitu? Banyak yang sudah berhijab teh, tapi masih bobogohan. Ketemu tadi di depan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Siapa teh? Ah biasa Ustaz, kan? Masih biasa Ustaz. Tapi pengausan, ngaji, masih ngaji Ustaz. Tapi nggak bisa melepaskan pacarnya. Yang berat itu berangkat ke masjid atau mutusin pacar? Mutusin pacar. Apa kata dia? Ustadz, aduh udah kadung cinta. Saya bilang bukan diputusin. Saya sama Ustadz Felix buat buku namanya Udah Putusin Aja. Itu sebenarnya bukan udah putusin aja. Coba antum baca renungi di belakangnya itu apa? Udah putusin aja, nikahin aja. Jadi setelah putus itu nikah, bukan diputus begitu saja. Kenapa? Karena sudah cinta. Nah, berapa banyak ya di antara kita yang kemudian ya masih berangkat umroh tapi berangkat umrohnya dari uang riba. Umroh talangan, punten. Haji talangan, loh haji kok talangan? Berarti ngutang dong. Terus bayarnya gimana? Pakai bayar administratif katanya. Padahal itu apa? Bunga. Masya Allah. Berarti apa? Berat. Jadi hijrah yang sempurna itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Allah a'lam bishawab. Jadi bagaimana hijrah itu bukan sekedar tampilan, punten, karena banyak selama ini hijrah dimaknai, mohon maaf, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, ya, kemudian ahwatnya juga berubah total, ya, itu penampakan, tapi bukan hijrah sesungguhnya. Hijrah sesungguhnya itu adalah terinstalnya Islam dalam diri kita, sehingga yang keluar Islam, cara pandang kita Islam, cara merasa kita Islam, rindu, benci, marah kita Islam, melangkah kaki kita, dorongannya Islam. Jadi bukan sekedar penampilan fisik, karena kalau penampilan fisik semata, itu saja orang kafir juga bisa melakukan itu. Tapi ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu. Ya, jadi semakin menarik ya. Insya Allah nanti setelah Isya kita akan lanjutkan lagi. Ustaz Rahmat Baikuni insya Allah akan semakin menjelaskan apa kaitannya kebangkitan Islam dengan peristiwa akhir zaman atau tanda-tandanya, apalagi khususnya di negeri kita ya Ustaz. Jangan-jangan tandanya malah ada di sini. Menarik ini, nanti insya Allah kita akan lanjut lagi sambil kita menunggu juga Ustaz Edwin Sanjaya nanti juga akan bergabung. Kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatih Karim dan Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masya Allah kan wa malam yashal melakun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab.
Wa qala aidan fi ayatil ukhra huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa fi ayatil ukhra walau karihal kafirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul adil amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah wa hum 'ala dzalik. Aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazala Isa bin Maryam. Wa qala idzan fi hadisil ukhra la yazharanna al-islam hatta yarudda al-kufra ila mautih wa la yahudduna biharbil islam. Wala ya'tiyanna 'alaikum zamanun fihi qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamuna thumma yaqulu man khairum minna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu khairin fihim? Faqila ya Rasulullah man hum? Qala ulaika minkum wa ulaika waqudun nar. Al-hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik kemuliaan, kesempurnaan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang menentukan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Hari ini Allah menakdirkan kita berada di fase yang keempat dari 5 fase yang disebutkan Rasulullah SAW, yang semoga keberkahan dan selawat diberikan pada beliau, keluarga dan siapapun yang mengikutinya. Rasulullah menyebutkan bahwa antara beliau dengan kita, atau termasuk kita juga akan menjalani, itu ada 5 fase. Ini disebutkan dalam hadis dari Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah yang terkenal penjaga rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW, termasuk siapa saja tokoh-tokoh munafik dan nama-nama mereka semuanya. Itu Huzaifah hafal. Nah, Huzaifah yang cerdas ini paling banyak menghafal hadis-hadis fitnah akhir zaman. Yaitu Huzaifah. Nah, salah satunya beliau menyatakan tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat beliau sejak Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Tapi saya tambah, bukan membuat bid'ah ya, saya tambah ada fase yang ke-6. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan yang pertama fase nubuah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa wa idza sya'arfa. Adalah kenabian itu ada di tengah-tengah kalian yang keberadaannya atas izin Allah. Jadi kenabian ini memang sudah kehendak Allah diakhiri oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ini nabi yang berada di akhir zaman, namun penciptaannya lebih awal daripada alam semesta. Kononnya di dalam kitab takdir ya, dalam kitab takdir yang ada di dalam kitab Qada dan Qadar, itu disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata cahaya Rasulullah sudah diciptakan lebih dulu, Ustaz. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Rasulullah ini terjaga secara fisik dan secara lahir dan secara ruhiyahnya. Jadi tidak tersentuh oleh yang namanya sesat. Keceletot saya. Jadi viral ya. Tidak tersentuh oleh hal yang seperti itu. Sama sekali tidak. Ya. Adapun sifat-sifat basyariahnya, iya. Ada terkena oleh hal-hal yang dialami oleh manusia biasa karena beliau manusia. Nah, kemudian Allah kehendaki beliau ini sebagai nabi yang terakhir hidupnya. Hal ini yang membuat para nabi dan rasul semuanya berharap, ya Allah, hidupkan aku di zaman Muhammad Rasulullah SAW. Saking mulianya beliau, saking berkahnya hidup di zaman beliau. Semua nabi dan rasul meminta demikian. Tapi cuma satu nabi yang Allah kabulkan, yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad, dan itu pun tidak bertemu dengan beliau di dunia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan. Dan itu pun karena terkait hal-hal lain. Itu terkait dengan kebangkitan Islam itu tadi. Nah, Rasulullah SAW Allah takdirkan hidup hanya 23 tahun bersama umatnya setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun pertama orang-orang mengenal periode Makkiyah. Tapi saya agak cemas, agak khawatir kalau saya menyebutkan periode Makkiyah Madinah. Karena ada orang yang salah tafsir sehingga saat ini belum wajib sholat. Masih periode Makkiyah.
Jadi harus syahadat lagi katanya. Nah, ini lagi booming, lagi ramai sekarang. Itu salah kaprah ya menurut saya. Nah 13 tahun ini Rasulullah gunakan untuk takwinu syahsiyah Islamiyah. Membentuk individu-individu muslim. Tadi yang disebutkan oleh Ustaz Fatih Karim tadi. Nah 10 tahun kemudian itu periode Madinah. Itu Rasulullah jadikan sebagai fase takwinul ummah. Individu-individu muslim yang sudah terbentuk dengan tauhid dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Dan itu momentumnya hijrah. Tadi sampaikan. Jadi momentum hijrah adalah momentum pembentukan ummatan Islamiyah, ummatan wahidah di seluruh dunia. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun 632 Masehi. Kemudian Rasulullah menyatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah itu diambil dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan. Artinya sistem di mana sistem ini dipimpin oleh khalifah. Pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya khilafah. Manhaj artinya metode, nubuah kenabian. Nah, mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka pengganti nabi dan rasul yang manhajnya masih manhaj kenabian. Nah, maka Rasulullah mau mengatakan wajib kita mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-madin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi bukan hanya sunnah Rasul yang kita wajib ikuti, tapi sunnah 4 orang ini wajib kita ikuti. Ya. Kemudian Rasulullah membatasi khilafah ini hanya 30 tahun. As-Safinah mengatakan, amsik khilafata Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Aliyan. Fa inni sami'tu li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khilafatu fi ummati 30 sana summa mulkun ba'da dhalik. Fa wajadtuhum 30 sana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khilafah di masa umatku hanya 30 tahun saja. Summa mulkun ba'da dhalik, setelah itu kerajaan yang akan terjadi. Maka kata beliau, amsik khilafat Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pegang teguhlah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka aku mendapati kata Safinah pas 30 tahun. Kita hitung ya Prambola, kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12 tahun. Ya, Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Jadi mereka Khulafaur Rasyidin al-Madin radhiyallahu anhum semuanya 30 tahun. Nah, Islam zahir di seluruh dunia saat itu. Di masa Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia, bahkan Imperium Persia dan Romawi tumbang. Dunia kembali kepada pangkuan Islam. Satu hal yang perlu kita catat, ketika Islam bangkit bukan penakluk tapi pembuka, pembebas, maka disebutnya Al-Fatih. Karena Islam bukan penjajah. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Ustaz. Teruskan lanjut saja. Ya. Baik, Rujeng Sumbing, Kang Haji Edwin. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Sampai khilafah 30 tahun. Oh, khilafah 30 tahun. Ya. Dan itu berakhir di 661 Masehi. Ya, para muslimin, di masa Umar bin Khattab, kekhilafan ini membuat tumbangnya 2 rezim barat dan timur. 2 kekuatan adidaya barat dan timur, Persia dan Romawi. Nah, Islam betul-betul tersebar di seluruh dunia. Hatta ke Asia Tenggara. Perlu kita catat bahwa Islam sampai ke Indonesia di zaman Rasulullah SAW. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah tinggal di Tapanuli ketika Rasulullah masih hidup. Jadi Islam itu sampai ke Indonesia di abad ke-7 Masehi. Yang saat itu belum ada yang namanya kerajaan Hindu, Majapahit dan Sriwijaya, Buddha, belum ada. Jadi yang masuk ke Indonesia ini duluan siapa? Islam. Kalau memang Hindu dan Buddha lebih awal daripada Islam, harusnya mereka mayoritas kan? Betul? Harusnya Hindu Buddha ini mayoritas. Faktanya yang mayoritas siapa? Islam. Berarti memang Islam ini lebih dulu dari mereka. Ini sejarah yang harus kita luruskan. Nah, kemudian summa yakunu mulkan adhan. Yang ketiga kata Rasulullah, maka muncullah mulkan adhan. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan Islam atas dunia dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan ini kerajaan.
Dan Rasulullah menyebutnya adhan, ini artinya adhan itu digigit dengan geraham. Kalau kita menggigit dengan geraham itu adha, jadi gigitannya kuat. Artinya kekuasaan ini turun-temurun. Jadi monarki hereditas yang terjadi. Ya, dimulai dari dinasti Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kenapa hijrah ke Suriah, ke Damaskus dan memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah? Karena beliau kecewa pada Ali bin Abi Thalib. Ali tidak menghukum pembunuh sepupunya Utsman bin Affan. Sampai-sampai Abu Muslim bertanya, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna Aliyan, falima tubayyuh?" Wahai Muawiyah, sesungguhnya orang-orang membaiat Ali sebagai khalifah yang keempat. Khalifatan rabi'atan min khulafai rasidin, falima tubayyuh? Kenapa engkau tidak berbaiat padanya? Muawiyah mengatakan, "Aku kecewa pada Ali. Kau masih melihat bagaimana pembunuh sepupuku Utsman masih lenggang kangkung. Andaikan dia menghukum pembunuh sepupuku, demi Allah aku akan berbaiat padanya. Tapi kau lihat sampai hari ini dia tidak menghukumnya. Maka aku pun tidak berbaiat." Maka beliau pergi ke Damaskus. Dan disitulah dimulainya dinasti Umayyah, menandakan dimulainya fase mulkan adhan. Nah, hereditas turun-temurun. Kekuasaan berpindah dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu. Hafal tidak Bapak Ibu? Dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut. Dari buyut kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, dari janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Itu yang terakhir. Ya. Tapi walaupun mereka mulkan adhan, monarki hereditas, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Maka mereka zahir di muka bumi. Dan tidak tanggung-tanggung Allah beri fase bagi mereka 1262 tahun. Jadi tercatat 3 periode dari 5 periode bagi umat Nabi Muhammad itu dipegang oleh umat Islam. Jadi umat Islam berkuasa memimpin dunia dari Rasulullah 610 sampai 1924. Itu 1315 tahun. Kita catat para muslimin, kita kaji, kita analisa. Ada tidak selama 13 abad lebih tadi perang dunia terjadi? Tidak ada. Genosida terjadi tidak? Tidak ada. Yang ada justru banyak yang eksil ke wilayah Islam, seperti orang-orang Yunani yang ada dalam aneksasinya orang-orang Rusia. Mereka hijrah kembali ke wilayah Turki Utsmani. Ternyata lebih indah dan lebih enak di zaman Turki Utsmani, di wilayah Turki Utsmani. Bahkan diongkosin tuh sama Khalifah Turki Utsmani supaya balik lagi ke wilayah Turki Utsmani. Dan diberikan hak tinggal di wilayah Turki Utsmani. Dikasih sertifikat tanah lagi. Bagaimana hebatnya Islam. Nah, inilah Islam Rasulullah. Nah, kemudian fase yang keempat kata Rasulullah, "Summa yakunu mulkan jabarian." Kemudian muncullah mulkan jabarian. Mulkan kerajaan, jabarian itu sombong, diktator, kejam, main bantai. Nah, ini dimulai kalau dalam hitungan sejarah dari 1924. Berakhirnya Turki, itu berakhirnya berakhirnya fase mulkan adhan. Maka fase yang keempat ini adalah fase mulkan jabarian, dimulai sejak 1924, runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini. Nah, di fase inilah Barat memimpin dunia. Dan di fase ini Rasulullah menyebutkan terjadinya fitnah duhaima. Duhaima itu artinya gelap. Jadi siapapun manusia di muka bumi, hatta janin yang ada dalam rahim ibunya, kena dari fitnah duhaima. Itu dasarnya fitnah akhir zaman. Ya, janin aja kena, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, vaksin. Itu sampai masuk ke janin. Kemudian juga tembakan dari snipernya Israel sampai menembus mereka dalam proyek One Shoot to Kills. Ibunya mati, janinnya pun mati. Ini sniper Israel sekarang targetnya itu. Jadi ibu-ibu hamil di Palestina itu dilindungi. Ya. Ustadz, gimana tuh saya lagi hamil mau umroh plus Palestina? Enggak apa-apa. Kalau turis mah enggak. Ini orang Palestina yang mereka incar. Nah, itu fitnah duhaimah. Nah, fase yang keempat ini Barat yang memimpin dunia. Bani Rum, Rasul menyebutnya Bani Rum. Nah, di saat inilah umat Islam akan ditekan, difitnah, diadu domba, bahkan dirampas. Bukan hanya darah yang dikuras habis, bukan hanya keringat dan bukan hanya sumber daya alam milik umat Islam yang dieksploitasi oleh orang bang Barat, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis di fase ini. Ya, sampai adanya Islam Nusantara muncul tuh. Wah, macam-macam. Gara-gara Islam Nusantara, sholat jadi bahasa Indonesia.
maca Quran kulagam Jawa. Apalagi solawat Nusantara. Kesenam-senam senam Islam Nusantara. Nah ini fase yang keempat. Nah jangan heran di fase inilah banyak munculnya orang-orang yang Rasulullah sebutkan ruwaibidah dan fuwaisiqah. Siapa ruwaibidah? Orang yang bodoh, nggak ngerti bagaimana memimpin umat. Mereka memimpin umat. Karakter mereka satu fasik kata Rasulullah. Kedua mereka bodoh tentang kepemimpinan umat. Sehingga mereka bukannya memimpin malah menghancurkan umat mereka. Hatta yakdibunahum wa yakdibuhum, sampai rakyat membencinya dan dia membenci rakyatnya. Harusnya pemimpin dicintai rakyatnya, ini mah dibenci rakyatnya. Terjadi di mana? Di mana Kang? Di luar Nagreg ya? Bukan di Indonesia, di luar Nagreg. Nah fase yang keempat inilah kata Rasulullah fase yang terburuk bagi manusia tinggal di muka bumi. Kenapa demikian? Ya, karena di fase inilah iblis habis-habisan bersama Dajjal all out menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena tinggal tersisa waktu singkat bagi mereka untuk menyesatkan manusia. Karena fase yang kelima, Dajjal mati, iblis tidak bisa melakukan apapun. Pertanyaannya, kapan berakhirnya mulkan Jabariyah ini dan kapan dimulainya fase yang kelima? Nah, fase yang kelima kata Rasulullah adalah tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Artinya, kepemimpinan umat dunia akan dipegang kembali oleh umat Islam. Umat Islam akan memimpin kembali dunia ini. Islam akan kembali menjadi warna kehidupan seluruh dunia. Sampai Rasul mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pergi malam dan siang sampai Islam zahir, sehingga tidak ada satupun rumah yang pintunya tidak diketuk oleh Islam, baik di kota ataupun di kampung, imma fi qaryah atau fi madinah, semua pintunya akan diketuk oleh Islam. Nah itu kata Rasulullah. Nah itu di fase yang kelima. Kapan itu terjadi? Nah Rasulullah SAW tidak menyebutkan angkanya, hanya Rasulullah memberikan kisi-kisi sama kita. Apa kisi-kisinya? Nah kisi-kisinya adalah di dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya hafizahullah. Beliau juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam, atau juga di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Nah, pada masa sekarang rahmati Allah, Rasulullah menyebutkan, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat agama ini diperbaharui, akan memperbarui agamanya. Artinya, di saat itu terjadi, Islam akan bersih semuanya. Enggak ada yang namanya madhab-madhab yang perbedaan, enggak ada. Islam satu saat itu. Saat itulah kita akan tahu, oh ini Islamnya sesungguhnya. Tidak ada firqah saat itu. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Yang ketiga, dunia akan damai sejahtera. Karena beliau dikatakan pemimpinnya ini, khalifahnya ini, yamlul arda adlan wa qistan. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, genosida dan sebagainya. Nah, Rasulullah memberi kisi-kisi tadi 100 tahun satu kali. Kapan tepatnya terjadi hanya Allah yang tahu. Cuma kita bisa menghitung. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kita bisa menghitung angka kejayaan berikutnya kapan? 1924 ditambah 100 2024. Ya, waktu saya masih udah habis? Masih. 2024. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu sekalian? 6 tahun lagi. Ini saya sering sampaikan di sini sebetulnya Ustaz ya. Ini mohon maaf jadi diulang lagi ya. Ya, jadi 6 tahun lagi hitung-hitungan kita. Tapi faktanya hanya Allah yang tahu. 6 tahun lagi Islam ini akan zahir. Namun ada beberapa analisa yang menguatkan analisa ini. Pertama, analisa Dr. Bassam Nahjar. Ya, indikasi dari Islam ini akan bangkit adalah hancurnya ya eksistensi Zionis Israel di muka bumi. Tapi belum hancur Yahudi secara keseluruhan, tidak. Karena hancurnya Yahudi adalah dengan matinya Dajjal. Hancurnya hegemoni Yahudi, Zionis, karena tidak semua Yahudi Zionis. Hancurnya hegemoni Zionis internasional di muka bumi. Dr. Bassam Nahjar memprediksi itu tahun 2022.
Analisanya berdasarkan beberapa pengamatan yang cukup luar biasa. Ya, waktunya masih ada. Baik, ada 4 asumsi dari Dr. Basam Nahad Jaror. Beliau dari distrik Jaror, Palestina. Beliau pakar matematika, pakar sejarah, seorang dosen di Syam. Beliau mengatakan bahwa ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina tahun 1948, saat itu bertepatan dengan 1367 Hijriah. Seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah seorang penyair Irak, Muhammad Rashid bin Arshad. Nah, kepada wanita ini menangis. Wanita tua Yahudi menangis. Nah, penyair Irak ini bertanya, "Ya ummah, ya jadda limadha tabkin? Afala takun li qaumika baladun?" Hei nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah bangsa kalian, bangsa Anda punya negara sekarang, punya tanah air? Apa kata wanita tua Yahudi tadi? Iya. Memang bangsaku punya negara sekarang, tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yahudi tidak akan lama tinggal di muka bumi sejak merdekanya kecuali hanya 76 tahun saja. Yahudi saat itu di Palestina menggunakan hitungan Komariah. Artinya tahun Hijriah yang mereka pakai. 1367 tambah 76 berapa? 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Asumsi yang kedua dari Dr. Basam Nahad Jaror adalah ketika Menachem Begin, Perdana Menteri Israel pertama dari kalangan wanita, itu di masanya Israel berhasil menginvasi Libanon sehingga dataran tinggi Golan itu bisa mereka kuasai. Nah, ada di Kona itu kejadian mengerikan. Habis kaum muslimin dibantai di sana, sampai ada seorang bayi yang tubuhnya masih utuh tapi kepalanya hancur. Itu seperti dikupas kayak pisang. Kulit kepalanya tuh ke bawah, tapi kepalanya nggak ada, isinya nggak ada. Nah itu di Kona, tahun 1982. Nah di saat itu Menachem Begin ceramah di kenegaraan. Dia mengatakan berdasarkan nas-nas dalam Taurat, kemerdekaan kita hanya tersisa 40 tahun lagi. 40 tahun tambah 1982 berapa? 2022. 2022. Dua tuh. Yang ketiga ada teori Hisabul Jumal. Teori untuk mengukur umur satu bangsa berdasarkan manuskrip yang tertinggal atau berdasarkan hitung-hitungan rumusan kuno, transkrip kuno. Nah, mereka melakukan hal itu, beliau melakukan hal itu karena beliau juga pakar Hisabul Jumal. Itu angkanya selalu merujuk ke angka 1443. Dan yang terakhir, para sekalian, ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kehancuran hukuman bagi bangsa Yahudi itu ada di dalam Quran satu-satunya di surat Al-Isra. Ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Ya, ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Di ayat ke-4 sampai ayat ke-8 Allah berjanji jika Yahudi melakukan 2 kerusakan akan ada 2 hukuman besar bagi mereka. Nah, kalau para mbalo hitung dari ayat ke-4 sampai ayat 104, itu ternyata ayat-ayat itu tersusun oleh 1443 kata. Silakan hitung. Kata yang dimaksud adalah kalimat isim, fi'il, huruf. Jadi harus ngerti dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kalau itu tersusun dari 1443 kata itu, berarti sesuai dengan angka 2022. Pertanyaannya, kebetulan atau isyarat Qur'aniyah? Nah ini para sekalian merupakan hal yang dibicarakan oleh 15 negara Eropa. Mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka tahun 2005. Semuanya berkumpul di markas CIA, CAE. Ya, CIA bahasa orang namanya CIA. Ada bahasa Inggris mah tuh jujurnya CIA. Di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia. Tapi tetap aja bocor. Buktinya saya tahu. Apa itu? Ya, in 2024 we raise new Islamic Caliphate in the world. And the Europe will become Muslim state. Ini balaganya. Gitu bahasa Inggrisnya. Ini diapalin sekian tahun sama saya. Eta-eta gue udah mangsa gitu-gitu lah.
Mereka yakin di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah yang terbaru. Oh, berarti mereka faham hadis Rasul. Kemudian akan ada dominasi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Eropa. Sampai mereka mengatakan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Persis seperti apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Bani Rum paling banyak di dunia dan Arab sedikit di dunia. Dan Bani Rum ini mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi fil islami afwaja, akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu kata Rasulullah ditekan dulu umat Islam, maka mereka akan penasaran seperti apa Islam ini. Pada akhirnya tekanan yang dialami umat Islam menjadi sabab hidayah bagi mereka. Fakta sejarah nih, fakta empiris. Pasca WTC dihancurkan, umat Islam dituding teroris kan. Mereka penasaran, betul Islam itu teroris? Ternyata pasca WTC umat Islam mereka bangsa Barat berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada satu negara yang diprediksikan akan menjadi negara pertama yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Dan itu negara di mana pernah ada karikatur penghinaan kepada Rasulullah SAW. Di Denmark. Sepertiga parlemen Denmark itu Muslim. Ya, Danish Muslim Party ini menang dalam pemilu dan mereka menyatakan akan memberlakukan syariat Islam. Saya nggak tahu kabarnya bagaimana sekarang ya, Denmark. Itu tahun 2014. Nah, baik, penumpang yang dirahmati Allah, asumsi yang berikutnya ini dari Rasulullah SAW. Ya, bukan asumsi ya, ini nubuah kalau dari Rasulullah. Maaf, saya keceletot. Jangan viral ya, keceletot. Nubuah. Ya, nubuah. Nah, Rasulullah memberikan nubuah bahwa sebelum kemunculan Dajjal itu akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi, hatta bagi umat Islam. Ya, di mana di 3 tahun ini akan terjadi kekeringan. Di tahun pertama dari 3 tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit antah bisa sudusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya, maka gagal panen makin tersebar di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutrtum minas sama. Maka tidak akan ada satu tetes pun, 1 tahun tuh enggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Katsirun minan nas yamutu bisababil ju', akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Ya, Siti Aisyah bertanya, Aisyah kalau tidak salah bertanya, ya Rasulullah, fabima ya'ishu nas bidzalika zaman ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih. Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, yakfi lahum majra'at at-ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Majelis taklim seperti ini. Jadi kalau mau hijrah ke majelis taklim, di situ kita akan selamat. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Katsirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Ada yang mengeluarin baskom, tolombong, magicom, catering, misting. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu, lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, "Kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami." Kata Dajjal, "Jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan."
Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu, lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Anzil ya sama' kulla matraki indak." Hai langit, turunkan semua airmu. Ngegebret hujan saat itu. Apa ngegebret bahasa Inggrisnya? Deras hujan mencurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman. Dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal mengerak-gerakkan tangannya, maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Artinya di 6 tahun ini. Karena di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Jadi kalau fase yang kelima dimulai 2024, berarti Dajjal mati tahun 2024. Maka dari itu, ini dari kasih sayang saya pada teman-teman yang belum nikah, buruan kawin. Nanti sebelum datang Dajjal. Kalau Dajjal datang, kita nggak akan sempat. Ya, yang sudah nikah cepat ta'adud. Ini dari Pak Kang Edwin, bukan dari saya. Kalau saya masih belum berani. Ya, baik. 3 menit lagi boleh, Ustaz? Atau 5 menit lagi? Sampai subuh juga nggak apa-apa. Ya, saya mendominasi nanti. Ya. Tapi nggak lama lagi penumpang. Baik, sampai mana tadi? Sampai disuruh nikah. Dajjal muncul di tahun itu. Para sekalian yang dirahmati Allah. Kalau tadi, nah itu hadis tadi saya dapatkan di dalam kitab yang sama dari Sauban. Nah sekarang ini pernah saya sampaikan juga di sini. Sekarang hadis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di interval 2019 sampai 2022 akan ada badai El Nino yang akan membawa hawa kering, di mana di interval tadi akan ada 3 tahun kemarau panjang. Nah, berarti secara ilmiah dan secara nakli ini bisa dibuktikan. Berarti tidak lama lagi. Kalau menurut BMKG lebih cepat, tahun depan dimulainya. Jadi di saat kita pesta pemilihan presiden itu kering, ya garing. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Islam akan zahir. Ya, di mana Islam akan zahir, akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, saya tidak Dajjal ilal Madinah. Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Fa inna likulli babin bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat. Bisihamihim dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah, bukan dengan AK-47. Jadi yang harus kita latih panah, bukan AK-47 ya. Betul angkatnya 47? Bukan 59? Bukan 70 ya. Nah, setiap Dajjal mau masuk dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar, tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal, justru dia datang menghadap Dajjal. Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk? Dia ani rabbuka, hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? Yang saya tahu Tuhan gak sejelek kamu mah jelek. Rambut kamu berekele, mata kamu pecak sebelah. La araftu li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah. Pegang dia, digergaji dari kepala sampai ujung kaki. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhanku? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan. Ya gulam, majita tartabuna li ani rabbuka? Hai kamu masih yakin? Masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak Dajjal. Dibunuhlah pemuda ini dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza, dan ini keyakinan Syekh Najir Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009 itu dibantai 700 anak-anak laki-laki, anak-anak mati karena Israel mencari anak ini.
Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Anda sih biasa dibaca dalik. Ya budak orok bisa salam. Waalaikumsalam, jangan ente bisa ngomong gini. Bayi itu kemudian berkata, Ana rajulun alladhi sayaktuluhu dajjal, fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh Dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh berarti usianya 20 tahun. Betul itu usia pemuda. Dan diyakini oleh para ahli hadis, dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah. Padahal dia ini lahir di Gajah City. Nah yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Pernah lihat ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad? Ada orang yang jatuh dari Ka'bah, dari atas Ka'bah ya, dari puncak Ka'bah. Bukan. Oh, kalau keren 2015. Ini 2018. Ada orang yang loncat kan? Yang loncat dan darahnya tuh tersimbah di sana. Dan itu ada di Rukun Hajar Aswad. Ada orang yang iseng-isengan melihat Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Jadi nyambung lagi teh kumaha jadi panglam ini. Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada 4 sudut Ka'bah. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena menghadap ke Yaman. Ini rukun Syami karena menghadap ke Syam, Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon. Yang ini rukun Iraki karena menghadap ke Irak. Yang ini rukun Aswadi karena ada Hajar Aswad di sini. Pertanyaannya ini mengarah ke mana? Di sini ada banjir darah di situ. Ternyata rukun ini menghadap ke Indonesia. Semua negara yang ditunjuk oleh rukun ini sudah dikuasai oleh Eropa. Dan ini hadis Rasulullah. Wailun lil Arabi min sadin qad iqtaraba. La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Irak bangsa Arab, Syam bangsa Arab, Yaman bangsa Arab. Indonesia Nusantara. Semua negara yang ditunjuk oleh sudut Ka'bah ini sudah hancur. Tinggal Indonesia. Apakah ini isyarat akan ada peluang kebangkitan Islam dari Indonesia? Itu yang dikatakan oleh 5 ulama besar. Di momentum hijrah ini kata Rasulullah akan ada hijrah kembali. Ini betul-betul terakhir Ustaz. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa khairu ahli al-ardi yaumaidin alladziina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi di fase itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah. Fayabqa syururun nas khurujahu. Maka yang ada di muka bumi adalah makhluk-makhluk yang buruk yang tidak ada iman walau sebesar biji sawi saat itu. Walaupun sebesar biji sawi mereka tidak punya iman. Para sahabat bertanya, Alisa fihi muslimun ya Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam di tengah-tengah mereka? Oh, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawiju hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi imannya cuma di casing aja. Banyak yang hijrah tapi salah hijrah. Banyak yang hijrah tapi cuma casingnya aja. Isinya belum hijrah. Ya. Jadi cuma sampulnya aja Islam, tapi isinya belum diinstal, masih blank di dalamnya, masih jong ternyata, masih kosong. Nah banyak umat Islam di sana. Dan mengerikannya, yang paling mengerikan kata Rasulullah, wa asyaru minhum al-ulama, yang paling buruk dari mereka adalah ulama, u-nya agak lama. Untuk membedakan dengan ulama yang asli, yang Quran Sunnah. Allahu Akbar. Sekarang sudah bermunculan, artinya kita berada di fase kebangkitan Islam. Demi Allah, dalam hitungan sejarah, detik-detik kebangkitan Islam tidak lama lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu artinya kita akan menyaksikan khilafah tegak kembali. Itulah kenapa kita menamakan momen ini Amazing Muharram. Ini betul-betul dahsyat. Akan muncul fase yang terindah sebelum hari kiamat. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat itu? Tentukan dari sekarang. Ikuti makanya Amazing Muharram tanggal 9 September nanti bersama Ustaz Fatih Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nah, satu poin pentingnya adalah bahwa
ternyata Indonesia bisa jadi harapan dunia Islam saat ini. Bahkan bisa jadi Indonesia adalah harapan dunia saat ini. Umat Islam Indonesia betul-betul menjadi harapan yang sebenarnya sedang dinanti-nantikan saat ini. Itu bisa jadi dan besar kemungkinan juga terjadi. Nah, dari skala global kita ngerucut lagi balik ke lokal, ke kota Bandung. Udah hadir Kang Ustadz Edwin Sanjaya. Baik, mungkin bisa di-share kepada kita Ustadz. Kan Bandung itu memang kota yang punya daya tarik sejak lama gitu ya. Tapi menarik belakangan tahun ini sampai-sampai ada istilah Bandung Lautan Dakwah dan mayoritasnya adalah anak muda. Nah ini kira-kira gimana sih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-karim amma ba'd. Ikhwa fillah, saudara-saudaraku karena Allah, bil khusus guru-guru kita Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Rahmat Baikuni, alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir di majelis ini atas undangan yang diberikan. Sebenarnya saya baru datang tadi lagi asik nih menikmati yang disampaikan tadi oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Harusnya lanjut dulu ya biar kita dapat materinya, karena setiap bersama dengan guru-guru kita tuh selalu ada pencerahan dan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau semua berdua guru-guru kita diberikan kesehatan serta kekuatan lahir batin untuk terus berjuang di jalan dakwah. Tadi pertanyaannya mengenai hijrah ya, fenomena hijrah yang terjadi khususnya di kota Bandung, mungkin perbandingan maksudnya ya, yang terjadi saat ini dengan beberapa era ke belakang. Ya kebetulan saya lahir di kota Bandung. Inginnya sih lahirnya sekitar 20 tahunan yang lalu lah. Inginnya ya. Tapi faktanya saya lahir sekitar 45 tahun yang lalu. Jadi ya kurang lebih saya bisa membandingkan kondisi yang ada saat ini dengan di masa lalu, khususnya ketika saya belum berhijrah. Lalu kemudian ketika saya mulai masuk ke dalam fase sedang belajar berhijrah. Sekarang pun sedang belajar ini ya. Jadi kita lihat perbandingannya. Kalau sekarang memang ada fenomena yang menarik gitu di kota Bandung. Kita bisa melihat kajian-kajian itu luar biasa, terutama kajian-kajian yang diisi oleh anak muda ya. Dulu belum ada tuh. Belum ada. Sekarang ini muncul, saya menyambut baik, saya bersyukur, tapi kelihatannya belum selesai. Kenapa? Kebetulan ada kegiatan-kegiatan subuh keliling yang saya lakukan. Saya melihat, ini jujur ya, masjid-masjid yang diisi penuh oleh para pemuda ketika kajian-kajian, apalagi kalau ada ulama-ulama, para asatiz kibar begitu yang datang ya. Itu tidak signifikan dengan kondisi ketika saya mengunjungi masjid-masjid untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Kalaupun ada, mohon maaf tuh, yang ada GAD kuadrat. Tahu nggak GAD kuadrat? Ada yang tahu? Gerombolan aki-aki deui, aki-aki deui. Yang azan si aki. Yang qomat si aki. Yang jadi imam si aki. Yang jadi makmum si aki. Ini kemana nih anak-anak mudanya ya? Jadi mudah-mudahan sih, tapi saya percayalah insya Allah kalau yang hadir di sini pasti sholat subuhnya berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun ada yang mesem-mesem juga mungkin 1-2 orang, nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan insya Allah melaksanakan salat subuh berjamaahnya di masjid, karena ini
Nyambung dengan apa yang disampaikan tadi Ustaz Rahmat Baikuni ya. Kalau kita mau menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, kalau kita mau menghadapi kondisi-kondisi yang digambarkan oleh Nabi kita yang mulia, saya teringat satu hadis tuh, salah satunya, tolong koreksi Ustaz bila saya salah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazi ba'dahu sarun minhu hatta talqa'u rabbakum. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, melainkan zaman sesudahnya akan lebih buruk daripada zaman itu hingga mereka berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan bahwa zaman pasti akan lebih buruk. Dan puncaknya tadi itu yang disampaikan tuh. Menjelang munculnya Tuan Dajjal di muka bumi ini akan mengalami kondisi yang luar biasa. Dan umat Islam, saya boleh katakan meminjam juga pernyataan guru-guru kita yang lain, para ulama, tidak mungkin menjadi seorang mujahid bila dia tidak melaksanakan, mohon maaf, salat subuh berjamaah di masjid. Terutama kepada para ikhwannya ini. Ingin jadi mujahid? Ingin jadi pejuang? Ingin berada di barisan kanan? Salat subuh berjamaah. Siap? Takbir! Allahu Akbar! Ini hanya sekedar pembukaan aja ya. Karena ada greget gitu loh. Ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa terwujud khususnya di Kota Bandung. Nah, di era ketika saya masih muda, walaupun saya juga masih muda sekarang, itu belum seperti ini. Saya lulus SMA tahun 91, cita-cita saya masuk Taruna Akabri, alhamdulillah tercapai. Cuman mungkin salah cita-cita ya. Cita-cita saya itu ingin jadi Taruna Akabri, jadi dikabulkan hanya jadi tarunanya. Jadi perwiranya tidak. Ya, karena tingkat 2 Sersan Taruna saya dikeluarkan. Saya dipecat kunaon, Ustadz, karena bager pisan. Kalau ada orang dikeluarkan itu pasti karena bager, begitu ya. Istimewa. Lalu setelah dikeluarkan saya melanglang keliling di beberapa kota, Surabaya, Jakarta, sampai akhirnya ketemu satu tokoh di Bandung. Dia tahu saya orang Bandung, kaget dia. Win, ngapain kamu kalau hanya untuk kerja begini harus di Jakarta? Mending balik ke Bandung. Ntar saya kenalin sama bos. Jadi akhirnya saya hijrah lagi ke Bandung, hijrah dalam tanda kutip ya. Lalu dipertemukanlah dengan seorang godfather yang ada di Bandung ketika itu. Jadi ketika itu di tahun 90-an akhir, di Bandung itu marak sekali yang namanya bisnis perjudian. Dulu ada togel, ada kasino, tempat hiburan sudah lazim lah ada di mana-mana sejak zaman itu. Tapi yang sangat menonjol ketika itu adalah perjudian. Dan saya mulai merintis dari karir yang paling bawah. Dari security, jaga pintu, sampai akhirnya di usia 24-25 tahun saya menjadi panglimanya. Jadi teman-teman saya yang lanjut jadi perwira, pangkat mereka masih letnan 1, kapten, saya sudah jadi jenderal. Kenapa? Karena tempat hiburan, tempat perjudian yang ada di Kota Bandung, saya kepala security-nya. Saya tangan kanan dari godfather tersebut. Dan tentu kalau harus kita ceritakan lebih lengkap, untuk mencapai posisi itu banyak sekali yang harus kita lakukan gitu. Karena kan di dunia seperti itu sudah biasa terjadi sikut-sikutan ya, yang biasa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan posisi-posisi tertentu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik sehingga di tahun 2003 saya mulai berproses berhijrah, dan salah satunya yang lupa saya sampaikan, yang paling berat itu, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai Anda sentuh narkoba. Ketika itu undang-undang psikotropika belum ada. Jadi orang mau pakai Inex, mau pakai sabu bebas sekali tuh. Dan kita adalah tempat yang memproduksi. Tempat kita memproduksi, tempat kita juga yang mengambil barang dari luar negeri, dan kita yang mengedarkan sangat bebas sekali. Dulu ada Polo namanya di sini,
ada Laguna, ada Planet 2001, sekarang sudah tidak ada semua ya, alhamdulillah. Jadi itulah kurang lebih gambaran kondisi ketika itu, dan saat itu belum ada kajian-kajian seperti sekarang. Makanya bersyukur sekarang kita sudah banyak dibimbing oleh guru-guru kita, dan saya menyampaikan ini sebetulnya ragu-ragu Ustaz. Di awal-awal itu kalau ada yang bertanya tentang kondisi dulu, karena saya juga mengetahui ada sebuah hadis yang menyampaikan kita menutupi aib-aib kita ya. Tapi guru-guru kita menyampaikan ini bagian dari dakwah katanya, bagian dari syiar, sampaikan saja, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berhijrah? Ini kalau kita bicara tentang Muharram, erat kaitannya dengan hijrah. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fatih, Ustaz Rahmat Baikuni, karena ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan di bulan Muharram itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan penanggalan tahun bagi umat Islam. Karena selama itu sebelumnya tidak ada atau belum ada, begitu ya. Para sahabat bermusyawarah dan mereka akhirnya menetapkan peristiwa terjadinya hijrah itu dijadikan sebagai penanggalan tahun hijriah bagi umat Islam. Nah, ada yang menarik hikmahnya mungkin dari penetapan tahun baru hijriah ini. Karena peristiwa yang diambil adalah yang berkaitan erat dengan hijrah. Kenapa tidak dengan peristiwa-peristiwa yang lain? Ini erat sekali karena berkaitan dengan waktu. Dan mau tidak mau kalau kita bicara hijrah, teman-teman sekalian, apa yang membuat kita harus berhijrah? Kita harus ingat kepada waktu. Besok tanggal 11 September ya, kalau tidak salah itu adalah 1 Muharram. Artinya sudah kita masuk ke tahun 1440 Hijriah. Apa yang menarik dari setiap ada pergantian waktu? Yang terfikir? Ada yang terfikir nggak? Jalan-jalan, pesta, tiup trompet? Bukan. Pada saat pergantian waktu, otomatis sebetulnya umur kita bertambah, panjang umurnya. Begitu kalau ada orang yang memperingati ya. Tapi hakikatnya sebetulnya di saat umur kita bertambah, usia kita justru berkurang. Ini yang hikmah kita dapatkan. Kenapa Kang kita harus cepat-cepat berhijrah tuh? Saya teringat ada ayat dalam proses ketika kita sedang berhijrah itu yang membuat saya lebih terpacu untuk segera berhijrah. Nanti silakan dibuka bagian surah Al-Mu'minun ayat 114 dan juga surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kamu hidup di bumi ini sebentar saja. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj itu disampaikan satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di bumi. Bayangin aja tuh. Kalau dihitung-hitung umur kita misalnya nanti sampai usia 63 tahun aja ya. Misalnya gitu. Kalau boleh sih 100 tahun tapi tetap muda, kece, populer gitu ya. Sehat ya. Ini anggap aja 63 tahun usia rata-rata manusia saat ini. 63 tahun berapa tahun akhirat tuh? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia, 24 jam 1000 tahun dibagi berarti hanya sekitar 1,5 jam. 63 tahun itu hanya 1,5 jam. Bayangin tuh kalau misalnya kita selama hidup buang-buang waktu, kita nggak segera berhijrah, ngabisin buat hal-hal yang
enggak penting. Dan ingat peringatan Allah dalam bagian surah Al-Mu'minun ayat 115 itu tadi. Apakah kamu mengira kami Allah menciptakan manusia itu main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya rasakan dulu ketika saya berhijrah. Saya uang mudah, kekuatan ada di tangan, narkoba ada di hadapan kita, ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kamu kasep kata beliau, tapi saya nggak kasep. Ini itu luar biasa sekali. Dan saya sempat mengalami satu kondisi ketika itu kita OD ya. Nah, judulnya OD. Itu di situ membuat kita kembali lagi segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta kepada semua yang hadir di sini, sampaikan juga kepada keluarganya, sampaikan juga kepada orang lain, stop narkoba. Saya pikir narkoba itu juga salah satu senjatanya pasukannya Dajjal itu, untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Tapi ada yang menarik. Ini boleh saya cerita agak panjang? Sampai jam berapa, Ustaz? Nah, ceritanya kalau orang berhenti dari narkoba itu nggak bisa langsung. Itu bertahap tuh, berproses. Begitu pula saya. Tinggalin, pakai lagi, tinggalin, pakai lagi. Sampai akhirnya berulang kali saya tobat, nggak mau lagi pakai. Nggak mau deh, udah janji saya nggak mau pakai lagi. Hampir setahun saya berhenti tidak pakai-pakai, ketemu orang lain, teman lama. Terus dia bilang, Win, ini ada barang bagus dari Belanda. Susah nih dapetin yang kayak gini nih. Aduh sorry saya udah nggak pakai lagi. Cuman sekali ini, itu bahasanya gitu tuh. Cuman sekali ini aja, jangan lagi-lagi. Janganlah. Enggak apa-apa sekali aja. Kita temenin bareng-bareng katanya. Akhirnya, ya namanya teman lama ya, ngajakin kita tuh. Hari itu akhirnya saya terbawa. Tapi ya, karena mungkin sebelumnya juga kita sudah bertobat, minta pertolongan Allah. Hari itu sebelum saya menggunakan narkoba, saya sholat dulu. Jadi ini namanya menggunakan narkoba secara syariah. Kurang asem ya. Mabok secara Islami. Kenapa saya sholat? Takut mati. Jadi saya sholat dulu, saya berdoa sama Allah. Selesai sholat, saya berdoa. Saya ingat tuh, sholatnya habis Isya. Salat Isya. Selesai sholat, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong sekali ini aja ya Allah. Sekali ini aja ya Allah, saya pakai lagi. Tapi tolong jagain, selamatin saya. Bahasanya kurang lebih gitu. Berangkatlah kita sama teman-teman. Dan hari itu saya makan. Itu makan obat sejenis ekstasi ya. Jangan ditiru ya. Don't try this at home. Saya makan, nggak berasa. Ditunggu-tunggu nggak berasa. Padahal teman saya udah mulai nggak karu-karuan tuh mereka tuh. Udah goyang. Akhirnya saya minta, udah setengah lagi. Saya makan lagi. Nggak berasa juga. Teman saya yang lain udah pada, waduh nggak karu-karuan deh. Udah kayak Hanoman, loncat sana loncat sini, udah gak karu-karuan. Saya minta lagi, itu beberapa kali saya minta dan saya gak kontrol. Sampai akhirnya tiba-tiba obat itu bereaksi dan bereaksinya sekaligus. Tahu-tahu saya gelap dan saya gak ingat apa-apa. Ingat apa-apa dibangunin sama teman. Win, bangun. Saya bangun. Sambil kita udah karu-karuan tuh. Dada tuh kayaknya ditekan gitu ya, setengah mati. Udah gitu saya hilang lagi kesadaran. Teman-teman berusaha ngebangun. Jadi saya beberapa kali pingsan dan sadar lagi. Sampai akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Saya ingat rumah sakitnya Kebonjati. Tapi dalam perjalanan itu saya ingat tuh lucunya sama doa yang tadi saya panjatin lagi sholat. Jadi intinya saya berdialog lagi sama Allah. Ya Allah, tadi kan saya sudah berdoa samamu ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Saya nggak akan sekali-kali lagi. Sampai dibawa ke rumah sakit, dokter segera menangani. Caranya gimana? Dimasukin selang ke hidung.
masuk ke mulut. Jadi dari hidung masuk ke mulut itu untuk mencuci perut kita dan kita muntah, keluar darah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya terselamatkan. Dokter bilang, Anda kalau terlambat sedikit saja fatal. Gitu. Ini yang saya sampaikan bahwa kenapa kita harus segera berhijrah, karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Apa makna hijrah? Ini yang menarik disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani disampaikan seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala bentuk keburukan-keburukan. Jadi kalau kita mau berhijrah, ini judulnya kan kita lagi ngebahas hijrah ini. Tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan segala bentuk keburukan, dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini penting sekali. Sebenarnya kalau umat Islam di Indonesia ya, faham makna hijrah ini. Ini umat Islam di Indonesia harusnya menjadi umat yang paling hebat ini. Menjadi kekuatan yang luar biasa, karena kita punya satu modal yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Tahu nggak apa? Ya, yang jawab benar masuk surga. Yang jawab benar hadiahnya umroh. Tapi ongkos pulang pergi tanggung sendiri ya. Saya jadi mutawifnya aja saya. Jumlah kita paling banyak di dunia. Betul nggak? Bayangkan tuh kalau misalnya umat Islam yang berkualitas, harusnya kita jadi sumber kekuatan. Tapi masalahnya nih, tiap tahun kita menyambut tahun baru Islam, bercerita tentang hijrah. Tiap tahun kita menyambut Ramadan. Tiap tahun mungkin kita memperingati berbagai peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan sejarah Islam, tapi tidak membuat kita mampu untuk berhijrah. Ini yang sangat disayangkan ya. Ada sebuah teori dalam ilmu ekonomi. Kebetulan bidang saya di situ ya, dalam ilmu manajemen khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini manusia itu semakin lama perannya itu makin berubah. Kalau di awal tahun 1800-an di abad 19, manusia itu masih dianggap sebagai alat produk, jadi sebagai mesin. Ya hanya sekedar nggak ada bedanya seperti kambing, kerbau begitu ya, yang bekerja untuk bercocok tanam. Peradaban semakin maju, lalu kemudian berubah. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mesin, tapi menjadi mesin yang punya perasaan. Makanya ada divisi-divisi personalia begitu. Lebih lanjut lagi, manusia lebih maju lagi dianggap sebagai aset. Sampai akhirnya di tahun 2000 yang lalu ada sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia itu sebetulnya sebagai human capital investment. Apa itu maknanya? Manusia sebagai modal investasi. Jadi manusia itu adalah modal investasi yang sangat berharga bila berbasiskan kepada kompetensi, berbasiskan kepada kecerdasan intelektual berpikir, dan berbasiskan kepada kualitas. Nah, kalau misalnya umat Islam di Indonesia nih, yang jumlahnya sekian juta, mereka memang memiliki kompetensi, mereka betul-betul berkualitas, harusnya kita menjadi umat yang terbesar, umat yang paling berjaya di muka bumi ini. Bukan Amerika, bukan Israel, bukan Rusia, harusnya. Tapi mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa nanti kebangkitan Islam akan datang dari wilayah timur, dan mudah-mudahan memang dari Indonesia itu bisa terwujud. Tapi caranya nih kita harus saling mengingatkan di antara kita ya, untuk mewujudkan manusia-manusia yang berkualitas itu. Caranya bagaimana? Hijrah. Mulai kapan? Sekarang. Jangan ditunggu-tunggu besok.
Apa saja yang harus dibuat lebih baik? Segalanya. Mulai dari ibadah mahdoh kita lebih baik. Salat kita lebih baik. Hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik. Tapi tidak kalah pentingnya juga ibadah ghair mahdoh kita juga harus menjadi lebih baik. Kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang santun, menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menjadi orang-orang juga yang berilmu. Ini penting sekali. Nah, ini juga mungkin yang perlu saya sampaikan kepada antum semua. Kajian penuh, senang? Bersyukur? Iya. Tapi saya berharap juga daurah ilmu yang lain juga dipenuhi oleh umat Islam. Kajian di masjid penuh, penting. Ini harus kita ramaikan. Tapi juga daurah ilmu yang lain juga kuasai. Apa saja? Ilmu pengetahuan, kuasai. Ilmu pendidikan, kuasai. Ilmu kedokteran, kuasai. Ilmu ekonomi, kuasai. Ilmu pemerintahan, kuasai. Ilmu politik, kuasai. Ilmu militer, kuasai. Karena dulu ketika Islam berjaya, itu semua dikuasai oleh umat Islam. Pernah dengarkan kisah tentang Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu tidak mungkin dia bisa merebut Konstantinopel bila beliau dan pasukannya tidak menguasai ilmu teknologi yang ada ketika itu. Nah, ini penting sekali. Jadi bangkitkan tuh semangat di antara anak-anak muda, keluarga kita. Mungkin nanti kita akan punya anak cucu keturunan ya. Mereka agar mereka berhijrah, kuasai ilmu pengetahuan. Saya sangat tertarik sekali kalau misalnya ada anak muda ini mau latihan segala macam ya. Ya. Dan kita tunggu. Mudah-mudahan juga nanti Bandung selain menjadi lautan kajian ilmu, menjadi juga lautan latihan. Ya. Jadi batinnya, spiritnya, rohaninya kuat, dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, tapi jasadiahnya juga kuat. Ilmu pengetahuannya juga kuat. Penuhi itu 10 kriteria muslim. Saya nggak akan bahas semua lah, bahasnya 5 aja ya. Yang pertama, salimul akidah. Akidah yang murni, lurus, benar-benar tauhidnya dipegang, ditanamkan di dalam hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ada yang namanya tadi disampaikan oleh Ustaz Islam Nusantara ya, mohon maaf saya. Walaupun mungkin ada yang menggunakan istilah itu, tapi saya mengikuti pandangan para alim ulama yang menolak istilah tersebut. Dan saya kira memang Islam itu harusnya hanya satu gitu loh. Menjadi Islam rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi alam semesta, tapi Islamnya satu. Malah ada yang lebih berbahaya lagi, bukan cuma Islam Nusantara ini saya lihat di Indonesia ini, ada kerajaan ubur-ubur. Tolong kepada bapak dan ibu ya, kalau nonton film SpongeBob agar diawasi oleh anak-anaknya. Karena terbalik tuh, gara-gara nonton film SpongeBob akhirnya muncul ide kerajaan ubur-ubur. Salimul akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan tentu saja juga mengacu kepada ijma para alim ulama. Saya bukan ulama, dipanggil ustadz juga enggak berani ya. Beliaulah ustadz kita. Tapi saya berharap mungkin kita semua ya, nih yang sekarang ini juga lagi rame di Indonesia, ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa dirinya juga paling benar dalam masalah ibadah ini. Ini juga saya kira akan menjadi masalah. Nanti ukhuwah yang kita cita-citakan untuk mewujudkan kekuatan Islam itu juga akan sulit diraih. Karena ada kelompok-kelompok yang merasa paling benar. Mencari kebenaran itu penting, tapi merasa yang paling benar itu berbahaya. Terlebih-lebih ini misalnya bila di antara sesama umat Islam sendiri. Perbedaan itu kan bagian daripada rahmat sebetulnya. Dan kita bisa melihat ada kajian-kajian mengenai perbedaan-perbedaan mazhab ya. Dan sebetulnya semua juga sama-sama mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita pilih yang mana yang mau kita ikutin, kan begitu ya. Tapi jangan menyalahkan. Ini juga jadi masalah, kenapa? Salah satu penyebab sholat subuh tidak berjamaah juga karena itu. Tong kadinya sia, Kang Edwin kunaon? Sholatna teu make kunut. Tong kadi itu sia Kang Edwin kunaon? Sholatna make kunut. Tong kadinya sia kunaon? Sholat tarawihnya di situ 11 rakaat. Yang di sana tong kadinya sia, didinya sholat tarawihnya 23 rakaat. Ini yang membuat kita selalu terkoyak-koyak. Sahihul ibadah, beribadah secara benar,
sesuai dengan tuntunan, tapi juga kita harus memahami bahwa memang ada perbedaan juga di situ yang seharusnya tidak kita persoalkan selama kita sama-sama mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki dalil yang bisa juga dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh, akhlak yang kuat, akhlak yang mulia, juga sebagaimana didikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah diskusi itu ya, sama aparat. Jadi Islam itu, Pak Haji katanya, kalau bisa jangan terlalu fanatik, jangan terlalu taat katanya, karena itu bisa menyebabkan jadi ekstrim, radikal. Lihat aja katanya. Saya bilang entar dulu. Justru kalau kita mengikuti ajaran Islam secara kafah, secara sempurna, gak mungkin kita menjadi orang yang radikal. Gak mungkin kita menjadi teroris. Gak mungkin kita menjadi orang-orang yang menebarkan permusuhan dan kebencian. Kenapa? Rasulullah itu akhlaknya kan luar biasa. Jangankan dalam kondisi damai, dalam kondisi berperang saja akhlak beliau sangat luar biasa. Betul gak? Ada satu ayat di bagian surah Al-Maidah ayat ke-8. Ini selalu saya pegang. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah karena mendekatkan diri kepada takwa. Kalau orang adil lagi damai, itu mah biasa. Ini mah lagi benci kita disuruh adil. Enggak boleh kita benci kepada orang lain membuat kita berlaku tidak adil kepada mereka. Muslim ataupun non muslim, segolongan ataupun tidak segolongan, apapun mazhabnya, apapun perbedaannya, etnisnya, sukunya, kita tetap harus berlaku adil kepada mereka. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga manakala Islam diinjak-injak, kalau kita diam itu juga sama saja tidak berlaku adil artinya. Jadi adil itu kan proporsional, betul nggak? Kapan kita harus marah, marahnya juga sesuai dengan tuntunan. Kapan kita harus sabar, sabarnya pun juga harus sesuai dengan tuntunan. Yang keempat, qawiyul jismi. Tadi sudah dikatakan jasmaninya pun juga harus kuat, fit. Mungkin enggak para sahabat memenangkan peperangan tanpa jasmani yang kuat? Tidak mungkin. Mungkin enggak kita melaksanakan ibadah dengan sempurna tanpa jasmani yang kuat? Juga tidak mungkin. Banyak ibadah dalam syariat Islam itu yang membutuhkan kekuatan fisik. Ibadah saum misalnya, ibadah haji misalnya. Atau mungkin kita melaksanakan sholat malam, berrokaat-rokaat setiap malam, itu juga membutuhkan fisik yang kuat. Kita berjuang datang ke daerah-daerah konflik untuk menebarkan bantuan, itu juga membutuhkan fisik yang kuat. Makanya umat Islam harus menjadi umat yang kuat, terutama para pemudanya nih. Jangan jadi pemuda yang memble. Siap nggak? Siap. Siap menjadi pemuda yang kuat? Siap. Siap menjadi pemuda yang perkasa? Siap. Siap menjadi pejuang? Siap. Siap menjadi mujahid? Siap. Takbir! Allah Akbar. Terakhir, Musaqaful Fikri memiliki kecerdasan, intelektualitas dalam berpikir. Saya kira ini juga penting. Ada istilah, barang siapa menguasai ilmu, maka dia akan menguasai peradaban. Ada hadis yang sering diulang-ulang itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan keduanya, maka hendaknya meraihnya dengan ilmu. Nah, sudah saatnya umat Islam harus terdepan dalam persoalan menguasai ilmu peradaban ini ya. Dulu ada nama-nama yang keren tuh. Ada Al-Farabi, Al-Kharizmi, Al-Batani, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Batutah dan lain-lain. Nah, sudah saatnya nih sekarang muncul cendekiawan-cendekiawan Islam, kaum-kaum teknokrat yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi itu akan bermanfaat terutama dalam rangka perjuangan kita menghadapi musuh-musuh agama Allah yang sebenarnya, dan di dalam rangka nanti menghadapi fitnah-fitnah yang semakin hebat yang akan terjadi di akhir zaman.